Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 1 tahun 2019. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai penulisan pesan bisnis. Pada dasarnya, penulisan pesan bisnis mencakup 3 komponen penting. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, revisi pesan bisnis. 1. Perencanaan pesan bisnis. Pengertian dari perencanaan pesan bisnis. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pesan bisnis yang baik diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan, seperti bagaimana pesan bisnis disampaikan, siapa yang menyampaikan pesan bisnis, mengapa pesan bisnis perlu disampaikan, dan kapan sebaiknya suatu pesan bisnis disampaikan kepada pihak lain. Adapun tahapan-tahapan dari perencanaan pesan bisnis itu ada 4. Yang pertama, tujuan penyampaian pesan bisnis. Yang kedua, menganalisis audien. Tahapan kedua ini menganalisis audien seperti bagaimana, siapa, dan kapan sebaiknya pesan bisnis disampaikan kepada pihak lain. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan pesan bisnis. Tahapan selanjutnya yaitu menentukan ide yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Dan yang keempat, membuat outline pengorganisasian pesan bisnis. Tahapan terakhir ini adalah membuat outline, pada dasarnya mencakup tentang apa poin penting yang akan disampaikan. Dan adapun tujuan-tujuan dari komunikasi itu ada 3. Yang pertama, memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, memberi persuasi, maksudnya memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antar seseorang dengan orang lain. Penentuan ide pokok. Ada beberapa teknis brainstorming yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ide pokok, antara lain Storyteller Tour. Teknis ini menggunakan alat bantu HP, recorder, TV, DVD, player digunakan untuk menekan pesan bisnis yang disampaikan secara berulang-ulang. Yang kedua, random list. Maksudnya, teknis ini digunakan untuk menentukan ide pokok. Seseorang perlu menulis atau menuangkan segala idenya. Yang ketiga, CFR atau Conclusion, Finding, Recommendation. Wordset yang menggunakan lembar kerja kesimpulan, temuan, dan rekomendasi. Yang keempat, Journalistic Approach. Pendekatan jurnalistik pada dasarnya merupakan suatu pendekatan yang menemukan ide pokok dengan menggunakan berbagai kata yang lazim digunakan seseorang jurnalistik. Dan yang kelima, question and answer chain. Maksudnya pendekatan rantai tanya jawab untuk menemukan ide pokok dari sisi perspektif audien. Adapun seleksi saluran dan media. Pada umumnya penyampaian pesan bisnis dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan secara lisan maupun secara tertulis. Dalam memilih media penyampaian pesan bisnis perlu pertimbangan antara lain tingkat kepentingan, formalitas, kompleksitas, tingkat kerahasiaan, emosional, biaya pengiriman, dan harapan audien. Yang kedua, pengorganisasian pesan bisnis. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis secara baik merupakan suatu keharusan dan sekaligus tantangan bagi komunikator. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian yang baik antara lain, yang pertama, subjek dan tujuan penyampaian pesan bisnis haruslah jelas. Yang kedua, semua pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide atau gagasan harus dapat dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, suatu pesan bisnis yang penting harus sudah tercakup di dalamnya. Adapun manfaat-manfaat dari pengorganisasian yang baik, yaitu yang pertama, membuat penerima pesan memahami pesan. Yang kedua, membuat penerima pesan menerima pesan. Yang ketiga, menghemat waktu. Dan yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Dalam mencapai pengorganisasian yang baik, diperlukan 2 proses yang
dua proses. Yang pertama yaitu mendefinisikan dan pengelompokan ide. Memulai dengan mendefinisikan secara jelas apa yang ingin disampaikan kepada audiens dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Adapun susunan dari suatu outline secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, memulai dengan ide pokok atau main idea. Yang kedua, menyatakan poin-poin pendukung yang penting. Dan yang ketiga, memberikan ilustrasi dan bukti-bukti. Proses yang kedua yaitu menentukan urutan dan cara pengorganisasional. Untuk menentukan urutannya, ada 2 pendekatan penting. Yang pertama, pendekatan langsung. Pendekatan ini juga disebut dengan istilah pendekatan dengan cara dedukatif, di mana ide pokok pesan bisnis ditempatkan pada bagian pembuka, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Sedangkan pendekatan yang tidak langsung, pendekatan ini dengan cara bukti-bukti pendukungnya disampaikan di bagian pembuka dan kemudian diikuti dengan ide pokoknya. 3. Revisi pesan bisnis. Keterampilan merevisi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam merevisi pesan bisnis, antara lain yang pertama, mengedit isi dan pengorganisasiannya. Salah satu kegiatan yang perlu merevisi pada bisnis yaitu melakukan pemeriksaan ulang atas substansi suatu pesan. Yang kedua, mengubah gaya atau style tulisan. Setelah yakin terhadap isi dan pengorganisasiannya suatu pesan bisnis, langkah berikutnya adalah memperhatikan gaya penulisannya. Selain bersifat formal, dengan tatap memperhatikan tata cara penulisan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah kebiasaan. Dan yang terakhir yaitu mengedit format. Langkah terakhir dalam mengedit suatu pesan bisnis yaitu mengedit format secara keseluruhan. Di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa ejaan, kesalahan-kesalahan tulisan atau ketikan, tanda baca, maka format penulisannya tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, maka penulisan pesan akan terikat untuk maka penerima pesan akan tertarik untuk membacanya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.